Bapak Yohanes Tanak yang saya hormati, Bapak Sekjen, Pak Cahya, dan di MC yang saya hormati. Di sini saya bersama Wamen, Pak Ari dan Dirjen, Pak Iwan dan jajaran kami. Tujuan kami sini adalah meminta bantuan KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami, dan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan KPK tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK, juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap, yang selama ini sudah membantu KPK. Kemudian kami juga seperti dengan kejaksaan, kami juga memohon kiranya aset-aset terutama tanah yang ideal itu yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif. Kurang lebih 2 jam 20 menit kami bertemu, dan ini adalah dukungan yang kami merasa tidak sendirian, kami merasa dibantu, merasa diperhatikan oleh KPK. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pimpinan KPK untuk pertemuan yang sangat efektif dan produktif ini untuk kementerian kami, dan untuk pelayanan publik dan keterbukaan dan pencegahan korupsi di kementerian kami. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya yang saya hormati Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Kami kunjungan Pak Menteri beserta Pak Wamen dan jajaran adalah satu kehormatan bagi kami. Dan kunjungan ini tentunya tidak lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden, agar dalam kabinet merah putih ini tidak terjadi korupsi. Itu yang selalu dicanangkan oleh Presiden, dan ini kemudian diwujud nyatakan oleh Pak Menteri agar tidak terjadi korupsi, berkoordinasi, bersinergi dalam upaya membangun perumahan ini yang diprogramkan, yang diamanatkan oleh Presiden kepada Pak Menteri untuk membangun. Dalam kegiatan pelaksanaannya itu nantinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Itulah upaya yang agar sejak dini pelaksanaan kegiatan di dalam upaya membangun perumahan dan dicegah. Kita adalah bagian dari satu wujud nyata yang disampaikan adalah dengan personel yang ada di kita untuk membantu di kementerian yang tadi ada inspektorat khusus, ada dari hukum, kemudian ada nanti dari ASAN. Publish semua apa yang dilakukan oleh Ria. Jadi kita dari Pian yang dibawa ini bersama pimpinan Gedung Merah Putih, sama kita sama-sama kira-kira demikian. Terima kasih. Pak Wamen, ada tambahan? Hanya jawab satu. Terima kasih waktunya untuk pertanyaan saya ada 2. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan
mau membuat sistem pencegahan korupsi yang ada di juga permukiman, kawasan permukiman. Nah, ini bentuk sistem pencegahan korupsinya Pak Menteri juga sempat menyinggung. Ini kan sebelumnya sudah dibahas. Langsung saya jawab izin Pak Ketua. Jadi yang pertama ini dari Dirjen Perumahan, di dalam laporan yang saya terima dulu PUPR Dirjen Perumahan ini termasuk yang temuan dari BPK dan lain sebagainya sangat sedikit dibanding yang lain. Jadi saya bersyukur punya Dirjen dan jajaran itu yang tata kelolanya baik. Itu nomor satu. Kedua, tentu dari setingkat Dirjen menjadi kementerian, tentu pengawasannya makin luas. Tentu orangnya makin banyak. Apalagi tugasnya juga sangat besar dari Bapak Presiden. Tentu kami harus berpikir yang mendalam dan menyeluruh dan utuh. Dan juga kami ingin melakukan efisiensi. Jadi efisiensi itu sering saya katakan, bagaimana kalau di corporate itu ada namanya pembelanjaan itu terpusat. Misalnya beli semen itu kalau buat 100 rumah dengan 10.000 rumah kan harganya beda. Saya sudah cek kok sama misalnya Dirut Semen Indonesia, kalau kita belanja 1T atau 2T semen, dia bisa langsung jawab working minimal 5%. Artinya kita bisa melakukan bukan hanya pengamanan uang negara, tapi juga penghematan. Saya pikir harus dilompatkan dari pengelola negara ini, bukan hanya mengamankan negara, tapi melakukan penghematan. Hingga akhirnya ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Nah itu, apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, apakah tanah dari swasta, tapi kita sedapat mungkin ya, tentu tekad kami adalah gratis. Makanya kami punya ide dari tanah-tanah hasil korupsi. Boleh nggak itu minggu depan saya akan bertemu dengan Dirjen Kekayaan Negara, karena sesuai dengan arahan pimpinan KPK, itu ada di Dirjen Kekayaan Negara, termasuk tanah-tanah yang dari BLBI. Kalau itu bisa dimanfaatkan, kalau Pak Jokowi kan bisa membagikan sertifikat. Tentu dari setiap era bagus yang dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun ini. Tentu kita berharap di zaman Pak Prabowo bisa membagikan juga rumah dengan skim yang tidak berat bagi rakyat. Karena nanti kita memberikan ada yang bayar, ada yang dibeli, ada yang mungkin disewa, ada yang gratis. Dan kita juga melibatkan CSR dari swasta. Kami dapat masukan tadi dari Pak Tanak dan pimpinan KPK lainnya banyak sekali, hingga kami bekerja jadi lebih mantap. Karena kalau tidak ada kepastian hukum, tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah. Saya pikir itu yang kami mau lakukan. Dan tadi sudah tindak lanjutnya apa? Minggu depan kami akan ketemu dengan Dirjen Kekayaan Negara. Saya berharap juga bisa mengundang dari KPK dan Kejaksaan. Nanti sore saya ketemu dengan Menteri ATR jam 4 ini, supaya kita koordinasinya cepat, supaya nanti kita bisa menjalankan kebijakan, skimnya bagaimana, lahannya di mana, yang bangun siapa, dan juga bagaimana profiling kepada yang menerima. Itu harus berkeadilan, memiliki ekosistem yang produktif. Saya pikir itu yang kami mau lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari jajaran KPK akan mendukung sepenuhnya program Presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri pembangunan perumahan rakyat. Jadi segala aset-aset berupa tanah maupun bangunan kami akan inventarisir, dan nantinya apabila ada nanti surat dari kementerian untuk meminta skala prioritas, ini akan kami berikan kepada kementerian untuk dimanfaatkan pembangunan rumah rakyat. Jadi seluruh aset-aset berupa tanah maupun bangunan, karena ada kalanya tanah kosong, ada kalanya ada bangunan rumah, sepanjang bisa dimanfaatkan untuk kementerian, untuk rakyat nantinya, semua kami akan inventarisir dan akan kami serahkan, tentunya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara. Dan saya yakin itu akan dapat terlaksana. Bahkan kami berharap bukan hanya 3.000, lebih dari 3.000 itu akan lebih baik lagi. Dan kita sama-sama mendoakan agar tujuan pemerintah yang ada sekarang ini dapat terrealisasi dengan baik.
Saya kira itu, terima kasih. Udah ya. Pimpinan Pak Sekjen, Pak Dirjen dan teman-teman